Ibu sekalian, saya berkeinginan nambah satu lagi supaya jelas bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat ya. Yang pertama kita bicarakan kemarin adalah di dalam surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh akan ditambah hidayah, petunjuk dari Tuhannya karena keimanannya. Jadi janji itu yang dituntut antara lain oleh ulul albab, oleh kita ya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah, anugerahi kami apa yang kau janjikan pada Rasul-Rasul kau. Jadi dia tahu bahwa janji Allah itu banyak yang disampaikan kepada para Rasul. Karena ini ada dalam Quran, tentu kita yakin telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Janji Allah untuk menambah hidayah pada orang-orang yang sudah beramal soleh, sudah beriman dan beramal soleh karena keimanannya. Karena keimanan itu harus kita berikan penekanan. Iman itu menurut Al-Quran ayat 121 surah Al-Baqarah, iman itu akan bertambah apabila kita baca Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi syarat-syarat kita kan bisa bertanya, sudah beriman? Oh, kita sudah mantap imannya. Sudah beramal soleh, macam-macam, sudah mantap ya. Sudah pasti Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kita lihat di sekitarnya bahwa pertama, orang yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah ya. Kedua, di dalam menghadapi kehidupan ini dia tidak ridho ya, terhadap kehidupan dunia itu, tidak merasa legowo ya, biasa aja, dan tidak merasa tenang. Berarti orang itu menganggap kehidupan dunia ini biasa saja, merupakan tempat kita bercocok tanam untuk amal masa depan, untuk amal kehidupan kita di akhirat. Kemudian dia tidak mengabaikan Quran, ayat-ayat Al-Quran. Itu kita sudah dapat gambaran ya. Kemudian jumpa dengan Allah itu digambarkan dalam surah Kahfi ayat 111, ayat yang terakhir ya, yang digambarkan bahwa orang yang ingin bertemu dengan Allah SWT tidak ada jalan lain mengerjakan amal soleh yang sempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya ya, berkualitas, dan tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya. Nah, itulah yang kita kemarin bahas ya. Sekarang janji Allah lagi yang dua saja. Setelah itu kita tidak akan lanjutkan lagi banyak ya. Percuma kalau diberitahu banyak ya, belum tentu. Yang penting yang paling dekat ya. Yang paling dekat dengan diri kita adalah ini petunjuk Allah
kepada khususnya kepada ibadah-ibadah kita, ya. Sekarang bagaimana petunjuk Allah yang kedua? Di dalam surah Maryam, dalam surah Maryam ada petunjuk, ya. Karena petunjuk ini merupakan pelita hati kita, ya, merupakan sesuatu yang membedakan kita antara orang yang berilmu dengan tidak. Maaf, kemarin saya memberikan itu, saya dapat dari dengar dari para ulama, yaitu orang yang berilmu dan beribadah dengan orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu tapi ibadah. Dalam arti semua itu perlu ilmu, cuman saking membedakan antara ilmu, ya, itu antara langit dan bumi, ya, antara langit dan bumi. Ibadahnya itu antara langit dan bumi. Tapi saya baca kemarin hadis Rasulullah SAW yang isinya antara lain orang yang berilmu beribadah dengan orang beribadah, ahli ibadah tanpa ilmu, seperti keutamaan bulan purnama dengan bintang, ya, dengan bintang-bintang, ya. Jadi digambarkan sebagai keutamaan bulan dengan bintang-bintang, ya. Jadi kalau seandainya ilmunya semakin penuh, semakin banyak, maka dia katakanlah seperti bulan purnama, ya. Kalau ilmunya sedikit, separuh, katakanlah seperempat, kayak bulan sabit, gitu, ya. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana perbedaan antara orang yang berilmu beribadah dengan yang tidak, ya. Oleh sebab itu mari kita sedikit-sedikit kita nambah ilmu, nggak bisa seperti orang di dunia ini, ya. Di dunia ini kita ngejar karir, ya, dengan sebaik-baiknya. Selesai kita S1, sarjana S1, dapat jabatan, berusaha untuk meningkatkan jabatan, berlomba-lomba dengan orang lain, kita sekolah lagi, dapat S2, terus berlomba lagi, berdapat S3. Begitulah keadaan dunia ini dengan akhirat, ya. Kita berlomba-lomba mencari ilmu, tidak ada lain, tidak usah lain-lainnya, Quran dan hadis. Jadi kalau baca Quran terus dikonfirm dengan hadis, artinya antara Quran dan hadis itu harus sejalan, ya, terutama Quran, ya. Nah, yang kedua, ayat surah Maryam ayat 96, ya, halaman 312. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sama redaksinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, wa amilus solihat, sayaj'alu lahumur rahman wudda, maka akan dijadikan bagi mereka di dalam hatinya perasaan kasih sayang, rasa cinta dan sebagainya, ya. Lama ini dialah lama membentuk perasaan sayang kasih kita. Saya ja'alu, lama itu
artinya prosesnya panjang gitu, ya. Nah, jangan dipahami oleh kasih sayang itu hanya sebatas yang kita pahami, jangan. Kita kan banyak tugas di dalam hidup ini untuk menumbuhkan kasih sayang itu. Mari kita baca surah Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia rugi kecuali illa. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ayat 2 itu. Terus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ada 4 unsur di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Ibarat orang mau lulus ujian, 4 itu harus kelihatan dalam rapot kita. Ya. 4 itu harus kelihatan, harus ada. Ya. Yang hak itu apa? Yang hak itu adalah ilmu mengenai agama, ya, mengajak orang, mengingatkan orang kepada yang hak, saling mengingatkan, artinya saling belajar, saling mendalami ilmu agama, sehingga kita akan tahu, oh itu salah misalnya, oh itu lebih baik. Itu yang kita harus ingatkan. Oleh sebab itu dalam takwa kedua, ya, kita didorong untuk senang sama ilmu pengetahuan. Jadi, nah setelah itu tentu wa tawassaw bis sabr, ya, untuk melaksanakan dengan kesabaran dan sebagainya. Ini menuju ke sana sebetulnya. Ya. Ayat ini menuju ke 3, ke 4, ya. Ditimbulkan dalam hati kita. Mengapa? Ya. Kita baca ayat sebelumnya. Saya baca Indonesia dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 93, ya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Ya. Tidak ada seorang pun. Ini yang men-trigger kita, yang mendorong kita, menimbulkan rasa sayang. Sayang itu dalam arti jangan sampai sahabat kita, jangan sampai teman kita, jangan sampai keluarga kita, siapapun yang ada yang kita kenal, sepanjang kita kenal, jangan sampai masuk neraka. Itu sayang itu. Ya, dan diri kita pun jaga dirimu dari api neraka. Itu, ya, ini ditimbulkan oleh rasa sayang. Ya. Lanjut lagi. Dia Allah benar-benar menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Tidak ada yang lolos. Ya. Ada orang mengatakan karena tidak bisa lolos karena di jari-jari kita itu ada komputernya. Jari-jari sidik jari. Jadi setiap orang tuh nggak ada sama. Bayangin ya, dari miliaran orang ini yang sidik jarinya nggak ada yang sama. Allahu Akbar, bukan main ya. Dari komputer itu, jadi dia memanggil kayak istilah bayangan kita panggil semua, ya semua tidak bisa lolos sebab sudah ada komputernya gitu ya. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Maka kita tidak sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala
tidak menghinakan. Ya, kemarin kita wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan sampai dihinakan ya. Nah, oleh sebab itu timbul rasa sayang ya. Jadi sayang itu dengan ukuran sayang kalau teman kita, sahabat kita ya, keluarga kita, anak cucu kita masuk neraka, termasuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kasih sayang. Kasih sayang itulah yang mengakibatkan kita berkorban, apapun kita korbankan untuk agar dapat menyelamatkan semua orang. Ya. Jadi itu ya. Kita lanjut lagi. Fa innama yassarnahu bilisanika. Ya. Maka sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipahami ya. Yassarnahu bilisanika, dengan lisanmu, artinya dengan bahasa Arab. Ini bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutan dari ayat tadi ya. Litubashshira bihil muttaqin, agar kamu bisa memberi kabar gembira kepada orang takwa. Mengapa disebut takwa di sini? Karena orang takwa yang bisa masuk surga itu. Jadi takwa itu orang yang selamat. Jadi tidak bicara orang lagi, orang yang umum beriman, tidak, orang takwa. Sebab kasih sayang itu ya adalah kasih sayang yang tumbuh dari hati kita masing-masing, menyayangi semua orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai masuk neraka. Gitu. Jadi mengapa kita tiap subuh ini ya terus tidak capek-capek, tidak letih-letih ya. Inilah cara kita untuk memberikan kasih sayang kepada teman-teman kita. Orang yang mengerti Al-Quran tentu dia berkewajiban menyampaikan ayat Al-Quran ini sebagaimana mestinya ya. Beruntung kita sekarang ini punya teknologi yang WA, ribuan orang yang insya Allah mendengar tausiah yang kita rekam ini ya. Ribuan, baik orang kafir maupun orang muslim ya. Karena puluhan yang mengundang saya ikut di WA itu, walaupun WA grup itu ada khusus orang kafir ya. Maka saya berkesempatan untuk belajar ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan orang-orang kafir, yaitu Taurat dan Injil. Di dalam Al-Quran ini ada Taurat dan Injil. Maka perhatian saya tertuju pada ayat-ayat itu untuk meladeni mereka. Nah, gitu ya. Karena mengapa semangat itu ada? Karena kasih sayang kita pada saudara kita. Ya. Litubashshira bil muttaqin. Berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Kita bertanya mengapa orang bertakwa di sini ya? Yang semula kan di atas itu iman. Karena proses kasih sayang itu yang bisa menyelamatkan kita semua orang yang kita kenal, baik yang kita kenal secara fisik, secara penglihatan, atau kita kenal secara roib. Kita kenal pada orang-orang yang melalui WA, kita kenal sama orang itu ya, kenal tapi tidak melalui penglihatan, melalui WA ya. Jadi ribuan yang baca, insya Allah ya. Oleh sebab itu kita bersemangat
untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Wa tunzira bihi, agar kamu beri peringatan dengannya, qauman ludda, kaum seluruh kaum yang membangkang, yang tidak peduli ya. Saya kira itu yang prolognya ya. Mudah-mudahan kita diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita yang paling dalam rasa kasih sayang. Kasih sayang dalam arti ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita dari kehinaan di akhir nanti. Dan tentu kasih sayang yang sifatnya biasa saja ya, yang bersifat umum lah kasih sayang, tapi itu kasih sayang itu ya, supaya kita dapat memberikan ya, sedapat mungkin. Jadi itu yang menyemangati kita hidup ini ya, berkorban apapun ya, karena semua itu amanat Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya harta, maka harta itu kita gunakan untuk menyelamatkan orang. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu disampaikan untuk menyelamatkan orang. Kalau kita punya kemampuan, kekuasaan, gunakan kekuasaan itu dengan kasih sayang agar selamat mereka dari api neraka. Itu ya. Saya kira sudah cukup ya. Ya, malam subuh ini insyaallah sudah selesai lah. Saya tidak berpikir lagi untuk menambah ya. Menambah itu percuma. Kan menambah. Jadi nomor 1 itu saja perjalanannya cukup berat, ya kan? Sekarang nomor 2. Kalau saya tambah 3 tambah lagi tambah berat lagi, tambah nggak terjangkau. Hanya kadang-kadang lewat saja. Ya, cukup 2. 1. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya. 1 yahdihim rabbihim biimani, karena keimanannya. Pesan jangan lepas dari Al-Qur'an ya. Kemudian innal ladzina kafaru innal ladzina amanu sayaj'alu. Nah, dijadikan Tuhan tuh rasa kasih sayang dalam diri kita. Jangan lupa seperti bicara disampaikan Nabi kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang takwa. Sudah masuk takwa, meningkat. Tadi kan di dalam yang pertama itu bicara orang iman. Yang kedua ini sudah takwa gitu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.